bangsa Indonesia yang bebas korupsi, sedangkan misi KPK ya sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang anti korupsi. Strategi KPK terbagi atas dua, yaitu jangka waktu dan tugasnya. Nah, saya di sini membahas macam-macam strategi pada waktu dan tugasnya. Nah, waktu sendiri ya terbagi itu meliputi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sedangkan berdasarkan tugasnya itu terbagi atas 4. Nah, pertama itu adalah strategi pembangunan kelembagaan, kedua strategi pencegahan, ketiga strategi penindakan, dan keempat ialah strategi partisipasi atau penanganan masyarakat. Strategi jangka pendek. Nah, di sini saya menjelaskan strategi jangka pendek. Jangka pendek itu strategi yang dimana memberi manfaat dan meliputi penindakan membangun nilai etika dan juga membangun sistem pengendalian lembaga pemerintahan dan agar efisien dan profesional. Sebelumnya kan kita membahas jangka pendek. Nah, sekarang kita membahas jangka menengah. Jangka menengah ini strategi yang secara sistematis membangun tindak pidana korupsi. Nah, strategi ini juga bisa membangun perbaikan hingga infrastruktur agar pekerjaan pemerintah menjadi efektif dan efisien. Sebelumnya saya menjelaskan itu jangka pendek, jangka menengah. Nah, sekarang saya menjelaskan strategi jangka panjang. Nah, strategi ini diharapkan masyarakat mengubah persepsinya dan mendidik masyarakat untuk menangkal korupsi sekitar lingkungan agar tata pemerintahan menjadi lebih baik, terutama dalam pendidikannya serta sistem kepegawaiannya. Nah, maksud sistem kepegawaian di sini misalnya dalam sisi perekrutan, dari segi penggajian dan sisi penilaian dan lain-lain. Nah, setelah jangka waktu berdasarkan waktu yang kita sebutkan, nah sekarang kita melangkah ke strategi berdasarkan tugasnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, strategi berdasarkan tugasnya itu ada 4. Ya, saya ulangi, yaitu strategi pembangunan kelembagaan, strategi pencegahan, strategi penindakan, serta strategi penggalangan dan keikutsertaan masyarakat. Strategi pembangunan kelembagaan. Nah, strategi ini memiliki tujuan untuk membentuk suatu lembaga KPK yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa aktivis melakukan beberapa hal. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal, yaitu 1. Menyusun suatu organisasi, kedua kode etik, 3 itu ialah rencana kinerja, 4 adalah rencana strategis, 5 adalah anggaran, 6 adalah prosedur operasi standar, 7 ialah penyusunan sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus dilakukan aktivis KPK. Nah, strategi pencegahan. Nah, strategi ini bertujuan untuk membangun pencegahan korupsi yang handal. Nah, aktivitas yang dilakukan meliputi peningkatan efektivitas pelaporan kekayaan negara dan juga ada penyusunan sistem pelaporan masyarakat yang berindikasi korupsi. Nah, metode seperti ini bisa memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Pertama itu strategi penindakan. Nah, strategi kali ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelesaian segala perkara-perkara tindak pidana korupsi. Ada 5 hal yang perlu dilakukan. Pertama yaitu 1. Pengembangan sistem dan prosedur tindak pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK. Nah, kedua adalah penyelidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Nah, ketiga adalah pengembangan mekanisme prosedur yang dilakukan oleh KPK. Keempat adalah identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik yang segala berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Nah, kelima adalah pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasi korupsi.
Kedudukan, tugas wewenang, dan kewajiban KPK. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK berasaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan kepentingan umum. Kemudian, KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi. Kedudukan KPK mempunyai 5 tugas pokok, yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi yang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Kemudian yang kedua yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama antar komisi dan instansi KPK. Dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan dan penuntutan, KPK berwenang. Yang pertama, melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan. Yang kedua, meminta instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Yang ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap keadaan keuangan pelaku atau tersangka yang sedang diperiksa. Yang keempat, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait. Yang kelima, menghentikan sementara transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perizinan lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Yang keenam, meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Yang ketujuh, meminta bantuan kepada kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama antar komisi dan instansi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Yang keenam, melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas monitor, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang. Yang pertama, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi semua lembaga negara dan pemerintahan. Yang kedua, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi untuk melaksanakan korupsi. Yang
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama antar komisi dan instansi KPK. Tugas dan wewenangnya, KPK berkewajiban untuk yang pertama, memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang lain. Ketiga, menegakkan sumpah jabatan. Keempat, menjalankan tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama antar komisi dan instansi KPK. Kelima, menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Susunan organisasi KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, susunan KPK terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua. KPK membawahi 4 bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Subbidang penyelidikan, subbidang penuntutan, subbidang penyidikan, subbidang pengolahan informasi dan data, subbidang pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi, dan subbidang monitor. Yang ketiga, bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, yang terdiri dari subbidang pengawasan internal dan subbidang pengaduan masyarakat. Deputi Bidang Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi. Yang kedua, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta administrasi basis data. Ketiga, penyiapan analisis hasil pelaksanaan program dan kegiatan KPK. Keempat, pengembangan sistem informasi dan pembinaan kepada pengguna. Kelima, pengembangan jaringan informasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat. Keenam, monitor terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi pemerintahan negara. Deputi ini memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di bawah KPK dan memproses pengaduan masyarakat. Fungsinya meliputi yang pertama, pemberian saran dan pendapat kepada pimpinan KPK mengenai hasil pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat. Yang kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat serta pengadministrasiannya. Ketiga, penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan KPK. KPK memiliki sekretaris jenderal yang bertugas mengakomodasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian. Yang pertama, koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program kerja KPK, serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan KPK. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia, penataan organisasi, dan ketata laksanaan serta keuangan. Yang ketiga, pemberian bantuan hukum di lingkungan KPK. Dan yang keempat, pelaksanaan urusan tata usaha perlengkapan dan rumah tangga. Di lingkungan sistem KPK terdapat 3 biro, yaitu Biro Perencanaan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia. Kode Etik Pimpinan KPK. Pimpinan KPK menempati posisi strategis dalam menentukan arah sekaligus mewujudkan visi misi, rencana strategis, serta memastikan pelaksanaannya tugas dan kewajiban KPK. Oleh karenanya diperlukan kode etik tersendiri bagi mereka agar dapat menjadi teladan bagi bawahannya dan menjadi landasan komitmen mereka untuk bekerja demi lembaga, bangsa, dan negara. Menurut keputusan pimpinan KPK tentang kode etik pimpinan KPK RI, kode etik pimpinan KPK merupakan norma yang harus dilaksanakan oleh pimpinan KPK dalam menjalani kehidupan pribadinya dan mengelola organisasi KPK. Kode etik pimpinan KPK diterapkan tanpa ada toleransi sedikit pun atas penyimpangannya atau zero tolerance dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya. Nilai-nilai dasar yang harus dianut pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya yaitu: yang pertama, terbuka atau transparan, baik dalam pergaulan internal dan eksternal.
Yang kedua, kebersamaan, yaitu melaksanakan tugas memimpin KPK secara kolektif. Yang ketiga, berani, yakni mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit. Yang keempat, integritas, yaitu mewujudkan perilaku yang bermartabat. Yang kelima, tangguh, artinya tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun. Yang keenam, unggul, artinya selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya. Dalam kode etik ini, pimpinan KPK memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ibadah dan ajaran agama yang diyakininya. Yang kedua, taat terhadap aturan hukum dan etika. Yang ketiga, menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif, dan tepat. Yang keempat, tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang disepakati. Yang kelima, menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak, dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak, dan tidak pantas untuk dilakukan. Sejalan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, pimpinan KPK dilarang. Yang pertama, menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, menerima imbalan yang bernilai uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi KPK. Yang ketiga, meminta kepada atau menerima bantuan siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan KPK. Yang keempat, bermain golf dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apapun. Adapun sekilas keberhasilan KPK, kewajiban KPK serta kewajiban pimpinan KPK secara khusus dapat dikatakan sebagai peran normatif atau peran yang diharapkan dimainkan oleh KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal KPK. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, tampaknya ada jaminan dan kepercayaan yang kuat bahwa KPK merupakan aktor paling kuat di antara kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam melaksanakan fungsi memberantas tindak pidana korupsi. Data lain menunjukkan keberhasilan KPK, terutama menyangkut keberhasilan dalam menangani pengaduan masyarakat. Adapun rekap penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2004 sampai Agustus 2009. Pada tahun 2004, laporan diterima sebanyak 2.281, laporan selesai ditelaah sebanyak 2.281, laporan berindikasi TPK sebanyak 1.271. Penanganan kasus atau perkara TPK. Rekap penanganan kasus atau perkara TPK pada tahun 2004 sampai Agustus 2009. Pada tahun 2004 sebanyak 23, pada tahun 2005 sebanyak 29, pada tahun 2006 sebanyak 36, pada tahun 2007 sebanyak 70, pada tahun 2008 sebanyak 70, dan pada tahun 2009 sebanyak 53. Uang negara yang berhasil dikembalikan. Uang negara yang berhasil dikembalikan pada tahun 2004 sampai dengan Agustus 2009. Pada tahun 2005, potensi sebesar Rp11.381.300.000. Masuk ke kas negara sebesar Rp6.999.166.167. Pada tahun 2006, potensi sebesar Rp37.529.529.731. Masuk ke kas negara sebesar Rp12.990.522.190. Pada tahun 2007, potensi sebesar Rp11.389.806.125. Masuk ke kas negara sebesar Rp48.454.936.028.
Pada tahun 2008 potensi sebesar 404.535.527.039 rupiah. Masuk ke kas negara sebesar 411.800.133.417 rupiah. Pada tahun 2009 potensi sebesar 180.128.775.087 rupiah. Masuk ke kas negara sebesar 126.146.391.631 rupiah. Say no to corruption because corruption make your country and many people suffer. Katakan tidak pada korupsi karena hal ini akan berdampak pada aspek ekonomi hingga menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Katakan tidak pada korupsi karena korupsi bisa berdampak kerugian di segala segi, mulai dari kemiskinan hingga hancurnya perekonomian negara. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah mencegah, melaporkan dan menolak ikut serta dalam praktik korupsi. Katakan tidak terhadap korupsi, karena menurut saya korupsi membawa dampak yang sangat besar bagi negara kita yaitu Indonesia. Adapun salah satu contohnya, rendahnya kualitas barang yang biasa, beras murah, tetapi tidak layak untuk dikonsumsi, jembatan yang ambruk, dan jalan yang jebol. Itu merupakan contoh kualitas barang yang biasa. Hal itu akibat dari pembencian terhadap rokok karena adanya korupsi di penyalahgunaan produk tersebut, adanya suap dan pengurangan bahan kandidasi yang digunakan untuk memenuhi egoisme masing-masing. Cukup sekian dari pemaparan kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.